Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Leman, dokter yang menjaga pada klinik hari ini. Baik Bapak, sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa? Oke Bapak, umur Bapak berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Oke, jadi Bapak datang kemari, keluhannya apa? Oh, tangannya luka ya Pak. Kalau boleh tahu kena apa Pak? Oh, pisau. Pisau apa tuh Pak? Oh, pisau parang. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama lukanya terkena Pak? Oh, 8 jam yang lalu ya, Bapak? Oke. Apakah sebelumnya Bapak ada membersihkan lukanya, Pak? Oke, oke. Jadi tidak ada ya, Pak, lukanya yang dibersihkan? Oh, oke ya, Pak. Oke, baik Bapak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Kita sekarang akan melakukan tindakan pembersihan lukanya terlebih dahulu. Ini lukanya cukup besar ya, Pak. Mungkin kita akan lakukan penjahitan untuk menutup luka Bapak. Pemeriksaan ini mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Oke Bapak silakan duduk. Baik, tahap selanjutnya saya akan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Yang pertama saya akan menyiapkan minor set surgery, kemudian ada kain kasa steril, ada kapas, dan ada perekat, ada juga antiseptik, kemudian ada lidocaine 1%, ada speed, ada peraga NaCl 0,9, ada peraga larutan H2O2 3%, ada peraga alkohol 70%, dan juga ada perforated surgical drap steril, kemudian ada handscoon. Tahap selanjutnya saya akan mencucikan tangan terlebih dahulu menurut standar WHO. Setelah itu saya akan menggunakan handscoon. Setelah mempersiapkan peralatan, kemudian membaringkan pasien dengan posisi yang benar pada tempat tidurnya. Kemudian pastikan pencahayaan dapat menyinari dengan baik. Kemudian saya akan melakukan sterilisasi pada luka pasien dengan mengoleskan daerah luka pasien menggunakan alkohol 70%. Menggunakan needle holder sebagai penjepit. Berikan alkohol 70% dan lakukan pembersihan pada sisi bekas luka pasien. Nah, bekas pembersihan ini dibuang ke tempat sampah infeksius. Kemudian mengisi sediaan anestetik lokal ke dalam speed. Bekas penutup speed. Setelah itu ambil lidocaine 1%. Oke. Setelah itu menentukan tempat penyuntikan, melakukan penyuntikan intrakutan tegak lurus di pinggir luka sampai terbentuk indurasi dan mendorong jarum tegak lurus sampai sedalam dasar luka. Kemudian saya akan melakukannya. Kemudian menarik piston, pastikan tidak ada darah yang tersedot. Menarik speed secara perlahan ke posisi awal sambil menekan piston untuk menginfiltrasi jaringan. Oke, setelah itu buang sampah speed ke dalam tempat sampah infeksius. Tahap selanjutnya, mencuci luka menggunakan NaCl 0,9 steril menggunakan kapas yang dijepit dengan needle holder. Buang bekas pembersihannya ini ke dalam tempat sampah infeksius.
Kemudian menyemprotkan larutan H2O2 3% ke dalam sisi luka. Oke, setelah itu mencuci luka kembali menggunakan NaCl 0,9. Buang sisa pembersihan ini ke tempat tanpa infeksius. Kemudian meratakan pada pinggir luka pasien. Sudah terlihat rata. Bersihkan pada luka pasien apabila ada benda-benda yang tertinggal. Kemudian membilasnya dengan larutan antiseptik menggunakan kapas steril. Lakukan bilasan. Buang sampah ke tempat sampah infeksius. Nah, untuk sterilisasi pada luka pasien telah dilakukan. Tahap selanjutnya saya akan melakukan penutupan luka pasien. Tahap selanjutnya saya akan meletakkan perforated surgical drape dengan lubang tepat di area luka. Jadi kita di sini menggunakan luka pada bagian ini ya. Kemudian tutup. Pastikan lubang dapat tepat dengan luka pasien. Nah, kemudian pasang benang seal pada jarum yang dijepit dengan needle holder. Karena di sini sudah terpasang langsung, maka kita buka terlebih dahulu. Jarum menggunakan pinset. Nah, setelah itu jepit jarum menggunakan needle holder. Tahap selanjutnya, tusukkan jarum 5-6 mili dari tepi luka sambil menahan jaringan pada sekitarnya. Kemudian menarik jarum pada berlawanan arah sekitar 5-6 mili pada sisi tepi luka. Setelah itu tarik jarum hingga tersisa sekitar 2-3 mili, 2-3 cm. Kemudian potong dan sisakan sekitar 1 cm. Ulangi tahap yang sama sampai luka tertutup dengan rapi. Setelah itu gunting.
lakukan hal yang sama. Nah, jadi seperti inilah hasil perekatan luka pada pasien. Oke, jahitan sudah selesai. Kemudian dapat ditutup menggunakan kasa ataupun diberikan plaster, dan edukasi ke pasien untuk membersihkan lukanya secara rutin.